Pemko Medan gelar razia wajib masker di 10 kecamatan. Seorang wanita ditemukan tewas di Komplek Cemara Asri, Deli Serdang. (6.234) kepala keluarga di Kabupaten Pakpak Barat akan menerima bantuan sosial COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut, edisi Kamis 7 Mei 2020. Selamat Hari Raya Waisak 2564 Buddhis Era. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara bertambah 11 kasus, menjadi 140 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang dirawat mencapai 151 pasien dan 1.886 orang dalam pemantauan. Hingga pada hari ini, Rabu... Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 4 Mei 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah pasien positif COVID-19 yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR bertambah 11 kasus menjadi 141 kasus positif, sedangkan PDP sebanyak 151 pasien dan 1.886 orang dalam pemantauan. Sementara untuk kasus positif yang meninggal dunia bertambah menjadi 16 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 43 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansah mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk menghilangkan stigma COVID-19 baik terhadap pasien dan juga tim medis yang menjadi garda terdepan. Secara aktif dalam penanganan COVID-19, pasien dalam pengawasan PDP berjumlah 151 orang. Pasien positif berjumlah 141 orang. Pasien sembuh 43 orang. Pasien meninggal dunia 16 orang. Pemirsa, razia wajib masker dilakukan petugas gabungan di 10 kecamatan di Kota Medan menyusul diterapkannya karantina kesehatan dalam upaya memutus rantai COVID-19. Dalam razia tersebut, petugas menahan 149 kartu identitas milik warga. Razia masker dalam penerapan karantina kesehatan dilakukan serentak di 10 kecamatan di Kota Medan pada Selasa lalu. Dalam razia tersebut, petugas menahan sebanyak 149 kartu identitas warga karena tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, sedangkan 47 orang warga yang masih di bawah umur diberikan hukuman disiplin berupa push-up. Bagi warga yang terjaring razia langsung menjalani sidang di lapangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dan diberikan berita acara untuk mengambil KTP mereka setelah 3 hari ke depan. PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution mengatakan pihaknya akan rutin melakukan razia setiap harinya secara bergantian di 10 kecamatan yang akan dilaksanakan menyeluruh ke 21 kecamatan di Kota Medan. Diharapkan razia ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban mengenakan masker guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Seluruh kecamatan akan kita laksanakan terus setiap hari dan akan ditambah lagi staf-staf Satpol PP-nya. Tadi Pak Gubernur juga ingin membantu tenaga Satpol PP provinsi akan diperbantukan ke Kota Medan untuk lebih masifnya mengingatkan masyarakat. Checkpoint Polresta Deli Serdang menindak 234 kendaraan yang melakukan mudik di tengah imbauan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah. Seluruh kendaraan diketahui mudik dipaksa putar arah kembali ke daerah awal. Dalam 13 hari, petugas jaga di Pospam dan Checkpoint telah menindak 234 kendaraan yang nekat melakukan mudik di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah sebelumnya telah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik ke kampung halaman guna menekan angka penyebaran COVID-19.
Menindaklanjuti himbauan pemerintah tersebut, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mendirikan pospam checkpoint di 2 lokasi perbatasan, yakni di Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, sebagai batas wilayah dengan Kota Medan, dan checkpoint di Desa Sukaman di Hulu, Kecamatan Pagar Merbau, sebagai perbatasan dengan Serdang Bedagai. Seluruh kendaraan yang melintas diperiksa petugas sesuai protokol COVID-19, sementara untuk pengendara dan penumpang dilakukan pemeriksaan suhu tubuh serta pemeriksaan terkait tujuan bepergian. Menurut Kasat Lantas Polresta Deli Serdang Kompol Rina Tarigan, pos checkpoint juga dibuka untuk menghadapi operasi ketupat 2020 dan akan beroperasi hingga 31 Mei 2020. Melaksanakan penindakan sebanyak 234. Itu sudah termasuk roda 2, roda 4 maupun roda 6. Kita menghentikan kendaraan, kemudian kita menanyakan kemana tujuannya mereka. Kalau tujuannya adalah untuk Personil TNI Polri bersama unsur Muspika Belawan melakukan apel gabungan dalam rangka sosialisasi penerapan peraturan pemerintah tentang karantina kesehatan. Apel gabungan dilaksanakan di halaman Polres Pelabuhan Belawan, diikuti puluhan personil dari Polri, TNI, dan unsur Muspika wilayah Pelabuhan Belawan. Apel dilakukan untuk menindaklanjuti penerapan Perwal nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan, terutama aturan kewajiban penggunaan masker di wilayah zona perekonomian Pelabuhan Belawan. Sementara Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Muhammad Ramadhani Dayan menghimbau masyarakat di wilayah pesisir Belawan untuk menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah sesuai ketentuan peraturan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Ini ada ancaman hukumannya, jadi tolong masyarakat patuh terhadap saran-saran dan anjuran-anjuran pemerintah. Semoga penanggulangan virus COVID ini. Sementara Polrestabes Medan menangkap 4 mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan kantor Pertamina Marketing Operation Region 1 Sumatera di Medan. Penangkapan dilakukan karena para mahasiswa dinilai melanggar maklumat Kapolri untuk tidak melakukan aksi di saat pandemi COVID-19. Penangkapan keempat mahasiswa Senat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sumut diwarnai kericuhan saat keempatnya melakukan unjuk rasa di depan kantor Pertamina Marketing Operation Region 1 Jalan Yor Sudarso Medan. Koordinator aksi tak terima saat aksi mereka dibubarkan pihak kepolisian. Menurut mahasiswa, aksi mereka tidak melanggar maklumat Kapolri karena dilakukan menerapkan physical distancing dan jumlah jauh di bawah 50 orang. Meski demikian, pembubaran harus dilakukan karena dapat memicu keramaian di tengah pandemi COVID-19 sehingga mereka diamankan ke Mapolrestabes Medan. Dalam aksinya, mahasiswa meminta Pertamina segera menurunkan harga bahan bakar minyak di tengah pandemi COVID-19 menyusul anjloknya harga minyak dunia. Kita nyatakan bahwa kita sebagai mahasiswa Pemirsa, jelang perayaan Hari Raya Waisak, petugas gabungan dari Polri TNI melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah vihara di Kota Medan. Hal ini dilakukan agar umat Buddha nyaman melaksanakan ibadah di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan di Vihara Maha Vihara Maitreya di kawasan Komplek Cemara Asri Medan yang merupakan vihara terbesar di Asia Tenggara. Petugas TNI Polri menyemprotkan cairan disinfektan secara manual mulai dari luar hingga dalam vihara. Pengurus vihara mengapresiasi kegiatan penyemprotan tersebut sehingga mereka dapat lebih nyaman melaksanakan ibadah saat perayaan Waisak. Sementara Kapolsek Percut Setuan Kompol Aris Wibowo mengatakan hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan toleransi terhadap umat Buddha yang akan melaksanakan ibadah di tengah pandemi COVID-19. Untuk kegiatan karena menjelang perayaan Hari Raya Waisak, hari ini kita laksanakan penyemprotan khususnya disinfektan mengingat situasi sedang masa pandemi penanganan. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai seorang wanita ditemukan tewas di Komplek Cemara Asri Deli Serdang. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Seorang wanita ditemukan tewas di salah satu rumah warga di Komplek Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan kekasihnya.
Korban berinisial E berusia 21 tahun, warga Kecamatan Medan Tembung, ditemukan tewas di salah satu rumah milik warga Komplek Cemara Asri Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Warga yang menemukan korban langsung melaporkannya ke kepolisian guna melakukan penyelidikan. Selain menemukan jasad korban, polisi juga menemukan seorang pria berinisial M, usia 22 tahun, warga Jalan Garuda Medan yang diduga sebagai kekasih korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Berdasarkan penyelidikan sementara, korban diduga tewas akibat dianiaya kekasihnya tersebut karena ditemukan luka pada bagian perut korban yang kemudian jasadnya dibakar dan dibungkus pelaku di dalam kardus. Kini jenazah korban dan pria tersebut sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna penyelidikan lebih lanjut. Korban saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian juga orang yang masih selamat, yang kita duga juga masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sudah diketahui penyebab kematiannya yang satu orang? Masih kita dalami penyebabnya, kemudian kronologisnya, prosedur untuk penanganan. Dua pelajar sekolah dasar di Desa Seibulu, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai ditemukan tewas di kolam bekas galian milik warga. Kedua korban tenggelam setelah bermain di kolam sedalam 5 meter. Kedua korban masing-masing Muhammad Afis berusia 8 tahun dan Prasta Nugraha Pratama usia 11 tahun yang ditemukan tewas di kolam bekas galian milik warga. Keduanya tewas tenggelam setelah bermain dan berenang bersama saudaranya Revan usia 10 tahun yang berhasil selamat. Ketiganya bermain hingga ke bagian tengah di kolam dengan kedalaman 5 meter usai melaksanakan sholat zuhur di masjid tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kini kedua korban telah dimakamkan, sementara orang tua mereka berharap agar kolam bekas galian tersebut ditutup sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Memang libur sekolah aja ya? Iya, kan karena selama ada orang mau jual butut, kan ada seng gitu di entah di lokasi mana gitu, kejadian banjir. Pemirsa, seorang pria diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Dairi karena kedapatan menanam ganja di ladang pribadinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 batang tanaman ganja. Penangkapan pelaku Ferry Simbolon, warga desa Galang Simbara, Kecamatan Sidikalang Dairi, dilakukan berdasarkan informasi warga. Pelaku diamankan polisi karena kedapatan menanam ganja di ladang pribadinya yang ditanam bersamaan dengan tanaman cabai. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengaku menanam ganja bukan untuk dijual, melainkan untuk dikonsumsi sendiri. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 4 batang tanaman ganja yang berusia sekitar 3 hingga 4 bulan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung memusnahkan barang hasil sitaan selama tahun 2019 senilai 7 miliar rupiah dengan kerugian negara mencapai 2 miliar rupiah. Adapun barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 3 juta lebih batang rokok, 225 botol miras, 683 karung pakaian bekas, dan 28 buah aksesoris mobil yang disita dari barang bawaan penumpang melalui kapal feri maupun kapal ekspor. Pemusnahan seluruh barang bukti dilakukan dengan cara dibakar. Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan selama tahun 2019 senilai 7 miliar rupiah dengan kerugian negara mencapai 2 miliar rupiah. Kepala Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung, Wayan Sabta Dharma, menyebutkan kegiatan pemusnahan ini dilakukan di 2 lokasi berbeda, yaitu Tanjung Balai dan Belawan, karena sebagian barang sudah berada di dermaga pangkalan Kantor Bea Cukai Sumatera Utara di Belawan. Total nilai barang yang kita musnahkan pada hari ini disusul juga dengan pemusnahan balpres di dermaga Bea Cukai Belawan berkisar 7,3 M. Mohon maaf, saya ulangi 7,6 M. Yaitu nilai kerugian negaranya ditaksir sekitar. Kita ke berita selanjutnya. DPRD Batubara meminta Inspektorat dan PPK melakukan audit terkait dugaan penyelewengan bantuan sosial program sembako di wilayah Batubara. Hal tersebut disampaikan Komisi 3 DPRD Batubara saat menggelar rapat dengar pendapat di ruang rapat paripurna DPRD Batubara. Rapat dihadiri Kepala Dinas Sosial Batubara, Koordinator Daerah Program Sembako, Perwakilan Ewarung, serta Direktur Operasional BUMD PT Pembangunan Bahtera Berjaya selaku pemasok sembako ke Ewarung.
Dalam RDP terungkap sejumlah permasalahan penyaluran bantuan sosial program sembako di Batubara. Di antaranya nominal sembako yang diterima keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan saldo yang ditransfer pemerintah pusat. Berdasarkan hasil rapat, Komisi 3 DPRD Batubara merekomendasikan kasus dugaan penyelewengan penyaluran bantuan sosial program sembako tahun 2020 diteruskan ke Inspektorat Batubara dan BPK untuk diaudit. Sebelumnya, para keluarga penerima manfaat bantuan sosial program sembako di sejumlah kecamatan di Batubara mengeluhkan jumlah sembako yang ditebus di e-warung tidak sesuai dengan saldo di kartu keluarga sejahtera. Mereka hanya menerima sembako yang nominalnya berkisar Rp155.000, sementara saldo yang dipotong dari kartu keluarga sejahtera sebesar Rp200.000. Ini Pak, tadi kan ada ditemukannya adanya perbedaan harga jauh Pak, harga pasar dengan harga yang disalurkan. Itu tadi kok nggak terjawab, larinya kemana itu Pak, selisih harganya itu Pak? Nah, inilah fokus yang ingin kami sampaikan nanti melalui laporan kepada Inspektorat. Jadi bahwa itu relatif ya, tergantung siapa memandang. Tapi dalam pantauan kami, ada selisih ketidakwajaran. Kami tahu bahwa salah satu indikasi daripada sebuah korupsi itu adalah sesuatu harga yang di luar batas kewajaran. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai 6.234 kepala keluarga di Kabupaten Pakpak Barat akan menerima bantuan sosial COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Sebanyak 6.234 kepala keluarga di Kabupaten Pakpak Barat akan menerima bantuan sosial COVID-19 dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penyaluran bantuan nantinya akan diawasi TNI Polri agar tepat sasaran. Hal tersebut diusulkan dalam rapat koordinasi Porkofimda Pakpak Barat bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Sebanyak 6.234 kepala keluarga akan mendapatkan bantuan sosial COVID-19 dari Pemprov Sumut. Jumlah ini sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Pakpak Barat di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pendistribusian bantuan nantinya akan dilakukan dengan diawasi pemerintah desa bersama TNI Polri agar tepat sasaran. Sebelumnya Pemprov Sumut akan menyalurkan bansos sembako kepada lebih dari 1 juta kepala keluarga yang ada di Sumatera Utara yang bersumber dari refocusing anggaran APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp300 miliar. Sudah mengantisipasi bahwa bantuan ini akan melibatkan semua komponen aparat hukum, polisi, kejaksaan, pengadilan negeri, kodim, dan semua elemen-elemen lain untuk sama-sama kita melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial. Para pengusaha dari 9 komplek perumahan bekerjasama dengan Lanut Suwondo Medan membagikan ribuan paket sembako kepada warga. Bantuan diberikan untuk membantu warga yang terdampak ekonominya di tengah pandemi COVID-19. Penyerahan bantuan 2.200 paket sembako dilaksanakan di shelter Apron Charlie Lanut Suwondo di Jalan Adi Sucipto, Kota Medan. Ketua Panitia Paket Berbagi Kasih Robert Go menyampaikan program bantuan tahap kedua ini ditujukan bagi warga masyarakat Sarirejo di Kecamatan Medan Polonia. Rencananya paket bantuan akan diberikan secara berkesinambungan guna membantu warga yang kurang mampu serta warga yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, para pengusaha dari 9 komplek perumahan juga telah menyalurkan bantuan 3.000 paket sembako kepada warga di sejumlah kelurahan di sekitar Lanut Suwondo. Selain pemberian bantuan paket sembako, Panitia Paket Berbagi Kasih rencananya juga akan membuka dapur umum yang menyediakan ribuan paket berbuka puasa. Kedepannya bantuan akan disalurkan kembali pada sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tahap kedua ini juga 2.200 kepala keluarga. Jadi berikut yang pertama ini totalnya sudah 5.000 lebih. Rencana kita lagi berikutnya ini adalah kita kerjasama dengan Dalanut untuk bagaimana membuatkan dapur umum. Dapur umum itu untuk Seorang perantau asal Kabupaten Pakpak Barat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu warga di kampung halamannya di tengah pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa sembako yang dibagikan kepada warga yang terdampak ekonominya karena pandemi COVID-19.
Bantuan 120 paket sembako berupa mie instan, minyak goreng, dan telur diberikan kepada 120 kepala keluarga yang tinggal di 4 dusun di Desa Salak 1 dan Desa Salak 2 di Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat. Bantuan sembako kepada warga di kampung halaman dilakukan sebagai bentuk kepedulian para perantau kepada warga di kampung halaman mereka. Bantuan yang diberikan oleh Letkol Infantri Indra Padang, salah seorang perantau yang bertugas di Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan bisa meringankan beban warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi COVID-19. Meski hingga saat ini Kabupaten Pakpak Barat masih berstatus zona hijau, namun kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung berdampak pada perekonomian warga. Beliau merasa terpanggil karena sebagai anak dari Pak Barat yang merantau di luar daerah, terpanggil untuk membantu dengan adanya virus corona ataupun COVID-19 ini. TNI dan Polri bersama Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Pelawan membagikan masker kepada pengguna kendaraan di Kecamatan Medan Labuhan, Medan. Pembagian masker dilaksanakan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Medan, khususnya di wilayah Pelawan. Sebanyak 1.000 lembar masker dibagikan kepada masyarakat di Jalan Yong Panah Hijau, Kecamatan Medan Labuhan, Medan. Pembagian masker dilakukan secara swadaya pasca pemerintah Kota Medan menerapkan aturan karantina kesehatan terkait kewajiban warga menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah guna memutus penyebaran COVID-19. Selain membagikan masker, petugas juga menyampaikan himbauan protokol kesehatan COVID-19 kepada warga. Kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana meminimalisir terhadap kejadian masalah COVID-19. Harapan kita, Bang? Harapan kami ke depan, mudah-mudahan seluruh masyarakat supaya betul-betul mau mematuhi aturan pemerintah. Pemirsa, seorang narapidana yang divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Medan terkait kepemilikan narkoba memilih menjalani hukuman dengan mengajarkan sholat dan ngaji kepada narapidana lain di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumur edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan Anda dengan rajin berolahraga dalam melawan pandemi COVID-19. Sampai jumpa. Inilah sosok Kamarudin, seorang narapidana dengan vonis penjara seumur hidup yang ditempatkan di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan yang tersangkut kasus kepemilikan narkoba jenis ganja seberat 200 kg pada tahun 2017 lalu. Sudah 3 tahun lamanya, Kamarudin menjalani masa hukuman yang ia habiskan dengan mengajar ngaji dan sholat kepada narapidana lainnya. Hal ini ia lakukan agar dapat bermanfaat bagi sesama napi di dalam lapas. Tidak hanya mengajarkan mengaji dan sholat, Kamarudin juga rutin membersihkan masjid, mengumandangkan azan, hingga menjadi imam masjid dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Menurut Kamarudin, awalnya dirinya hanya mengajar 20 orang narapidana, namun kini sudah sebanyak 200 narapidana yang telah mengikuti kegiatan ngaji dan sholat yang ia ajarkan. Sama belajar kami ada 20 orang. Sekarang kalau dihitung semua sudah ada 200 orang. Saya sendiri sekarang sudah bisa mengajarkan masalah Al-Quran, tajwid, membenari bacaan Al-Quran. Sementara Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan mengatakan Kamarudin merupakan narapidana yang memiliki niatan untuk merubah diri menjadi sosok yang lebih baik. Di mana saat ini pihak lapas tengah mengajukan proses pemindahan hukuman ke Mahkamah Agung guna meringankan hukuman bagi Kamarudin. Berhubung karena Pak Kamarudin hukumannya seumur hidup, pembinaan yang harus diberikan hanyalah bisa pembinaan kepribadian. Sementara pembinaan keterampilan kita belum pernah mengikutkan Bapak ini karena kita melihat tingkah dan perilakunya yang baik selama mengikuti pembinaan. Di bulan Maret kemarin kita sudah mengikutkan Pak Kamarudin untuk mengusulkan
perubahan hukuman dari hukuman seumur hidup ke pidana sementara. Kini Kamarudin berharap nantinya ilmu yang ia bagikan kepada sesama narapidana dapat bermanfaat ketika mereka dapat bebas dan berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Dari Medan, Sumatera Utara, Koko Hendrawan, Metro TV.